ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال Rasulullah SAW. Hadirin jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan kasih Allah taala kepada kita. Wah, ini enak nih. Bernangkap. Iya. Semoga Allah taala senantiasa masih memberi kepada kita kesehatan, dan Allah taala memberikan kepada kita hidayah terus menerus hingga kita istiqomah dalam amal dan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan kepada beliau dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan lagi kajian subuh kita, membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah, yaitu proses menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif telah berkata, yaitu Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Bidayatul Hidayah, babul adabil wudu', itu bab menjelaskan tentang wudu atau perkara-perkara adab-adab tata cara berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta minal istinja'i, maka apabila engkau telah selesai melakukan istinja atau buang air kecil, buang air besar, atau ke kamar mandi, apabila kita selesai melakukan istinja kita tadi, fala tatruki siwaka fa inna mutahhiratun lil fahmi. Fala tatruki siwak illa, jangan pernah, fala tatruki, jangan pernah engkau ini meninggalkan asiwaka dalam keadaan bersiwak. Jangan tinggalkan siwak. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak itu mutahhiratun, mensucikan lil fahmi, mulut. Jadi kalau kita selesai dari kamar mandi, istinja, buang air kecil, buang air besar, maka kita jangan tinggalkan bersiwak. Wa mardatu li rabbih, bersiwak ini juga dapat menimbulkan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan ridhonya Allah taala kepada kita. Wa muskhitatun li syaitani, dan perkara ini, bersiwak adalah perkara yang sangat dibenci oleh setan. Wa salatu bisiwaki afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Bersolat dengan bersiwak itu lebih afdol daripada 70 solat tanpa bersiwak. Jadi solat bersiwak maka itu lebih afdol, lebih baik daripada 70 solat tanpa bersiwak. Jadi siwak itu sunnah dalam segala hal, bukan hanya mau wudu, habis dari kamar mandi pun kita disunahkan bersiwak. Kenapa kita disunahkan bersiwak? Fa innahu, karena sesungguhnya siwak itu mutahhiratun lil fahmi, mensucikan mulut kita, menjaga. Maksudnya mensuci di sini bisa jadi menjaga dari ucapan-ucapan kotor kita, menghapuskan dosa-dosa yang ada pada mulut kita. Sehingga Nabi katakan, wa sholatu bisiwakin, solat dengan bersiwak afdalu min sab'ina solatan bila siwakin.
Sholat dengan menggunakan siwak, dengan bersiwak terlebih dahulu, itu lebih afdol daripada 70 sholat tanpa bersiwak. Wa ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an as-suqa ala ummati ila amartuhum bisiwaki fi kulli salat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula seandainya tidak memberatkan ke atas umatku, maka sungguhnya aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali selesai sholat, setiap sholat. Jadi umat Nabi SAW sabdakan, seandainya siwak ini tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap melakukan sholat. Kenapa? Karena pentingnya itu siwak ketika mau melakukan sholat. Jadi siwak ini pentingnya begitu besar, mensucikan mulut kita, yang pertama. Yang kedua, membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita. Yang ketiga, membuat setan benci kepada kita. Kalau orang benci kepada kita, pasti dia nggak mau datang kepada kita, nggak mau jumpa kita, nggak mau bicara dengan kita. Begitu juga setan. Kalau setan benci kepada kita, dia nggak mau jumpa kita, tak mau bicara dengan kita. Maka sering-sering kita membuat setan benci kepada kita. Sehingga Nabi sabdakan, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melakukan siwak dalam setiap sholat. Jadi pentingnya bersiwak tadi. Sehingga Nabi SAW perintahkan kita untuk bersiwak. Sehingga Nabi khawatir, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyuktaba alayya. Nabi pernah bersabda, aku diperintahkan Allah Ta'ala bersiwak sampai-sampai aku khawatir, takut-takutnya aku nanti diwajibkan alaiya kepadaku bersiwak tersebut. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan Nabi bersiwak, sehingga Nabi khawatir, takut-takutnya siwak ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala, karena diperintahkan Allah Ta'ala. Karena bersiwak ini perkara yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sering-sering bersiwak. Ya. Summa jalis lil wudu'a mustaqbilal qiblati ala mawaddi'i murtafi'in kaila yusibaka rosyasu. Setelah kita sudah kamar mandi, kita sudah mensucikan, sudah istinja, sudah kita bersihkan istinja kita, kemudian kita bersiwak, barulah kita mulai berwudu. Ternyata bersiwak sebelum berwudu hukumnya sunnah. Jadi summa jelis li wudu'a mustaqbilal qiblati, kemudian duduk untuk melakukan wudu, kemudian menghadap kiblat. Ternyata wudu ada disediakan masjid tempat duduk itu sunnah. Ya. Wudu sambil duduk itu sunnah. Kemudian duduk, sunnahnya lagi berwudu ini apa? Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Sunnahnya berwudu menghadap kiblat. Ala mawaddi'i murtafi', di atas suatu tempat yang agak tinggi posisinya, supaya apa? La yusibaka rosyasu, supaya engkau tidak terkena percikan bekas air wudhu kita. Jadi makanya kita agak tinggikan sedikit. Jadi kalau wudhu itu kita seperti biasa, kerannya di atas, tidak langsung ke bawah, supaya percikan air wudhu kita tidak kena kepada kita. Kemudian Nabi semua bersabda, kemudian Imam Ghazali mengatakan, waqul bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mau memulai wudhu, ini mau mencuci tangan, ini ada doanya. Di sini ini banyak doanya. Dari kemarin mau dicatat doanya, lupa terus. Waqul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitani wa a'udzubika rabbi ayyahduruni. Ini doa ketika kita mau berwudu, memulai dengan mencuci tangan. Jadi sebelum cuci tangan tuh
Ya, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi a'udzubika min hamazi. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu min hamazati, dari bisikan-bisikan syayatin, setan. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb, ayyahduruni, atas kedatangan setan. Jadi ini doa sebelum kita melakukan cuci tangan. Jadi kan berwudu itu pertama mencuci kedua tangan. Itu kan sunnah. Jadi ada doanya. Doanya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb atas kehadiran mereka. Jadi ketika kita berwudu ini supaya tidak diganggu iblis laknatullah alaih. Jadi sunnahnya ini, doa-doa ini namanya doa masnunah. Kenapa kita pentingnya banyak doa masnunah dalam hidup kita? Agar amal ibadah kita itu tawajuh kita. Jadi maka setiap amal itu ada doanya, doa-doa masnunah. Penting kita amalkan. Karena sekali kita amalkan doa masnunah, barang siapa mengamalkan sunnah Nabi SAW, dengan satu kali itu, dan setiap dibalik sunnah itu ada kejayaan. Jadi doa masuk WC jangan kita remehkan, walaupun doanya sedikit. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa masnunah pahalanya besar. Jangan mengamalkan ilmu yang kita ketahui, maka Allah SWT akan berikan kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui. Maksudnya apa? Allah SWT mudahkan kita belajar. Tsummaghsilu yadaika salasatan. Kemudian setelah dia baca doa ini, kemudian baru dia mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Antudkhilu hal ina, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam wajan atau masukkan ke dalam air. Jadi sebelum kita kenakan air itu, tangan kita ke air, maka baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Doa seperti itu. Baru kita mencuci kedua tangan kita. Setelah mencuci kedua tangan kita, maka doa lagi, Allahumma inni as'aluka yumnah wal barakah wa a'udzubika min syaumin wal halakah. Allahumma inni, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari mencium bau-baunya api neraka. Summa anwi, kemudian berniat. Setelah kita sudah cuci tangan, kita berniat mau mencuci wajah kita, mau niat wudhu kita. Niat apa? Raf'al hadati aw istihabati sholati. Kita niat berwudhu ini untuk mengangkat hadas dari diri kita atau untuk kebolehan dalam melakukan sholat. Kemudian wala yang bagi, sebaiknya anta'zuba niyatuka qabla al-ghuslil wajih. Sebaiknya jangan sampai kita ini menjeda antara niat dengan membasuh wajah. Niat kita jeda, jalan-jalan dulu, nggak langsung, maksudnya diputus-putus. Habis muka pergi minum kopi dulu, setelah itu lanjut lagi tangan, habis itu minum kopi dulu, baru lanjut lagi membasuh kepala. Maka tidak boleh dijeda. Apabila kita jedah dengan begitu terlalu lama, dalam buku hukum fikih dikatakan sampai kering air wudhu kita yang sebelumnya, fala yasihu wudu'uka, maka tidak sah wudhunya kita. Jadi kalau sudah mulai niat berwudhu, maka jangan sampai dijedah, dilanjutkan terus. Jadi kalau kita jedah, apabila kering anggota wudhu yang sebelumnya, fala yasihu, maka tidak sah wudhu kita. Tsumma ghudhur fatalifika wa tamadamu biha salasa. Kemudian setelah baca doa tadi, ketika kita sudah membasuh tangan kita sudah niat, tsumma ghudhur fatalifika, maka kemudian ambil air, masukkan ke dalam mulut kita, wa tamat, yaitu dengan berkumur-kumur, digoyang-goyang dalam mulut kita, dengan 3 kali. Wa baligh fi raddil mal ila al-khuslati illa an takuna sha'iman fafruq wa kul.
Maksudnya digoyang-goyang tersebut air di dalamnya sampai dia bergoncang di dalam mulut kita, kecuali bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa jangan berkumur-kumur. Nanti kalau berkumur-kumur, 3 kali kumur-kumurnya sekali yang keluar, yang kedua kalinya sudah hilang, sudah kita telan. Jadi Nabi SAW mengatakan, wakul setelah kita sedang berkumur-kumur, habis berkumur-kumur tuh baca doa, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wasabbitni biqauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketika kita berkumur-kumur, maka ini doa ketika berkumur-kumur, Allahumma inni, Allahumma ya Allah, inni tolonglah aku ala tilawati kitabi, supaya mampu membaca kitab-kitab Engkau, wa kasrati dzikri, dan mampu banyak zikir kepada Engkau, wasabbitni, maka mantapkanlah, biqauli sabiti fil hayatid dunya, mantapkanlah ucapan tauhidku ketika di dunia dan di akhirat. Menjelang maut tadi Allah SWT tetapkan mulut kita bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Tsumma ghud khurfatan li anfika wastanshik biha salasan. Kemudian kita mengambil air, memasukkan ke dalam hidung kita, wastanshik, beristinsya biha dengannya 3 kali, watashrid biha, dan menekan ma fil anfi mirutubati. Cara kita beristinsya itu ketika kita masukkan ke dalam hidung kita air, kemudian kita tekan, yaitu dengan mengeluarkan salah satu dari hidung. Jadi cara mengeluarkannya itu bukan langsung 2, tapi satu-satu. Ditekan 1, dikeluarkan, ditekan 1, dikeluarkan. Begitu cara mengeluarkan air dalam hidung kita, yaitu dengan cara menekan salah satu dari hidung kita, ma fil anfi min rutubati, dengan bergantian. Wa qul fil istinsyak, itu disebut dengan istinsyak. Nah, setelah kita beristinsyak tadi, memasukkan air ke dalam hidung, maka kita baca doa lagi, Allahumma arihni raihata jannati wa anta anni radi. Ya Allah, arihni, aromah, berikan aromah ini, aromah yang surga, wa anta anni radi, dan engkau ridha kepadaku. Jadikan aromah ini menjadi aromah surga, dan engkau ridha kepadaku. Itu adalah doa istinsyak. Nanti bisa kita tulis, nanti ini kalau bisa dibuat di satu buku, nanti kita bagi-bagikan doanya. Jadi supaya kita setiap berwudu itu ada doa-doanya. Kenapa ini semua? Jadi di kitab ini rahasianya supaya kita ini, kenapa setiap ini ada doanya, gerakannya tangan, karena kita sering melakukan dosa tangan, ya kan? Membasuhkan mulut karena ucapan kita begitu banyak, supaya kita dimudahkan Allah Ta'ala lebih banyak baca Quran, banyak zikirnya, tidak berbicara sia-sia. Kemudian hidung kita, kenapa kita membaca doa ketika baca hidung? Supaya hidung kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari perkara mencium bau-bau yang haram, sehingga mencium bau-bau yang halal saja, sehingga Allah Ta'ala ridho kepada kita. Ternyata hidung ini juga mampu membuat kita, Allah Ta'ala murka kepada kita. Maka oleh karena itu, kita setiap melakukan amal, setiap melakukan wudu itu mempunyai doanya. Sehingga ini doa istinsyak, Allahumma arihni raihata jannah wa anta anni radi. Ya Allah, berilah aku aromah surga, dan engkau ridho kepadaku. Itu doa setelah istinsyak. Wa fil intisar, dan setelah menghembuskan air, setelah istinsyak, tadi kan mau istinsyak itu. Nah, ini setelah sudah masuk air, kita buang airnya, itu juga ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min rawaihi nar wa min sawid dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aromah api neraka dan aromah dari tempat kembali yang buruk. Itu doanya. Jadi ini perlu kita hafal doa-doa tersebut. Summa ghud ghurfatan liwajhika faghzil biha min mubtada'a tasta'il jabati ilal muntaha ma yuqbilu min dhaqnin fitul.
Kemudian setelah kita berinstinsak, kita mengambil air, kemudian kita membasuhkan liwajhika, wajah kita. Kemudian bagaimana cara membasuh wajah kita? Faghziz biha min mubtada'i, kita membasuh wajah kita dengan mendahului, yaitu dengan cara memanjang, yaitu dengan mendahului jidat kita dulu, dahi kita. Jadi mau berwudu, mau mencuci wajah kita itu dahulukan dari jidat kita ila mantaha mayukilu, sampai ke dagu kita. Jadi ambil air itu dari jidat baru turun ke bawah sampai ke dagu kita. Sampai yukbilu min zakni, sampai ke bawah dakun, di bawah dakun itu di bawah dagu kita. Wa min ladni, apabila dari samping yaitu dari lebarnya, ilal uzuni fil ardi, dari samping batas telinga sampai ke telinga selanjutnya, telinga kiri. Sehingga wa'usilul ma'ilal mawadi, sehingga kita usahakan seluruh air itu mengenai wajah-wajah kita. Jadi jangan sampai ada wajah kita ini ada sedikit yang tidak terkena air. Terus batas wajah kita bagaimana? Kalau bagian atas itu sampai rambut tumbuh terakhir. Jadi jidat sampai batasan rambut yang tumbuh terakhir, di situ adalah batas wajah kita. Kemudian samping kiri kanan yaitu telinga kita sampai bawah dagu kita. Maka jenggot itu pun termasuk wajah kita. Jadi bagi yang jenggotnya tipis itu wajib dibasahi, tapi bagi jenggotnya yang tebal cukup disela-selahi saja, tak perlu dibasahi sampai basah betul. Kemudian wahuwa ma ya'tadun nisa, begitulah. Dan ini juga yang disunahkan juga, yang dilakukan oleh para perempuan, antahiyatu sya'ri anhu, supaya menjaga rambutnya tidak kelihatan. Supaya menjaga rambutnya agar tidak kelihatan. Wa huwa ma baina ra'sil azni ila zawiyatihil jabin. Kemudian membantu itu antara ujung telinga sampai ke dahi. Kemudian semuanya harus sampai terkena air, termasuklah dahinya, termasuklah sepasang alisnya, kemudian matanya, kemudian masuk ke dalam pori-pori kepalanya, mesti harus air ini sampai kemana semuanya. Alisnya, maka alis itu jangan sampai disulam bagi perempuan. Ditambah dengan alis, bulu mata ditambah, sehingga tidak masuk air tadi ke dalam kulitnya, maka tidak sah wudunya. Begitu juga kukunya, jangan sampai kukunya dicet, dikotek namanya, ya kan, kecuali inai pewarna alami itu, nah itu boleh, itu karena meninggalkan warna. Tapi kalau ditutup dengan kotek, dicet, maka itu tidak sah wudunya. Nah begitu juga alisnya disulam, matanya ditambah dengan bulu yang lain, maka itu tidaklah sah wudunya. Nah kalau tidak sah wudunya, maka dia dihitung tidak sholat. Kalau dia sholat, batal sholatnya. Maka tidak sah sholatnya, maka dihitung dia tidak sholat. Kan sayang jadinya. Lama-lama hidup sampai 70 tahun, sholat tidak pernah tinggal, ternyata satu pun tidak ada yang sah. Kemudian sampai bulu-bulu romah kecil yang ada di wajahnya, apabila tumbuh bulu di dalam wajahnya, maka apabila bulu itu tipis-tipis, maka tetap semua bulu itu diwajibkan mengenakan air tersebut. Wa ausilil ma'a ila manabiti, kemudian diwajibkan juga mengalirkan air ke dasar-dasar jenggot kita. Al-jibah nidar itu jenggot yang tipis, tapi kalau jenggot yang tebal cukup di sela-sela saja. Di sela-sela pakai jari tangan kita, kemudian itu sudah cukup. Tapi kalau jenggotnya tipis, itu wajib sampai ke bawah-bawahnya. Yaitu dua alis kita juga, sepasang jenggot kita juga, semuanya harus sampai ke airnya, harus sampai. Begitu juga alis harus sampai, bulu mata juga harus sampai. Kemudian apabila ada barang-barang benda-benda yang ada di wajah kita yang sekiranya itu menghalangi air wudhu masuk, maka wajib dilepaskan.
Kemudian wajibu isalul ma ila manabi sya'ri milha, wajib mengalirkan air ke jenggot kita bagi orang yang ringan, dunal kasifat, bukan orang yang punya jenggotnya tebal. Wa qul inda qutul wajhi, ketika kita membasah wajah kita tadi, maka kita baca doa. Allahumma bait wajhi binurika yauma tabyadu wujuh auliyaika. Ketika kita tidak membasuh wajah tadi, maka kita baca doa, Allahumma, ya Allah, bait cerahkanlah wajhi wajahku binurika dengan cahayamu yauma tabyadu, pada hari yang engkau mencerahkan wajah-wajah auliyaika, wajah-wajah aulia engkau, para wali-walimu dan para anbiya. Wala tuwassit wajhi, dan janganlah engkau hitamkan wajahku bizulumatika, dengan kegelapan-kegelapan, yauma, pada hari taswaddu wujuhu a'daika, pada hari yang engkau hitamkan seluruh wajah-wajah musuh-musuhmu. Kemudian wala tatruk takhlil lihati, jangan tinggalkan untuk menyelah-nyelah jenggot yang tebal. Tumaksilu yadakal yumna, setelah kita mencuci wajah tadi, kita baca doa tersebut, maka barulah kita membasuh tangan kita bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri sebanyak 3 kali, ma'amir fuqaini, sampai ke siku-siku kita, ila ansafil a'dudi, yaitu sampai batasannya siku kita. Fa innal hiyatul fil jannati tablughu mawadi'a wudu'ah, bagian tubuh yang kena air, fa innal, maka sesungguhnya bagian tubuh yang kena bercikan air wudu, maka nanti bagian tubuh yang bercahaya di hari kiamat, yaitu di surganya, adalah seluruh bagian tubuh yang terkena wudu. Jadi makanya wudu itu jangan tanggung-tanggung. Ulama itu ada yang berwudunya udah seperti mandi. Tapi ada lagi yang lain mengatakan wudu itu menghematkan air. Sekaligus kita wudu, sekalipun kita wudu di lautan sekalipun, maka tetap kita disunahkan menghemat air. Jadi nanti di akhirat itu ternyata seluruh tubuh kita ini bercahaya, yaitu yang bercahaya bagian mana? Bagian yang terkena wudhu kita. Jadi beruntung rajin wudhu itu nanti di akhirat akan bercahaya. Jadi kalau kita sering cuci rambutnya cuma 3 helai saja, nanti cahayanya cuma sepongkok aja. Di dunia karena wudhunya gini-gini terus, iya kan? Cuma hanya jidatnya, nanti cahaya rambutnya cuma sedikit saja. Ya, makanya sunnahnya itu seluruh kepala kita usap dengan air supaya kepala kita ikut bercahaya. Setelah itu, setelah membasuh wajah kemudian membasuh kedua tangan kita, maka baru doa. Wa qul inda ghusl yumna, kemudian setelah ketika kita hendak membasuh tangan kanan kita, maka apa doanya? Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kepadaku kitabi, catatan amalku dari tangan kananku, wa hasibni, dan hisablah aku hisaban yasira, dengan hisaban yang ringan. Wa inda ghusl shimal, ketika kita membasuh kedua tangan kita yang bagian kiri, baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au min wara'i zahrihi. Ya Allah, aku berlindung darimu dari menerima catatan amal. Engkau berikan aku catatan amal dari sebelah kiriku atau dari belakang arahku. Itu doa ketika kita mencuci tangan bagian kiri kita. Summa stau'ib ra'saka bil mash, kemudian kita mengusap kepala kita bi antabul, dengan terlebih dahulu membasuh tangan kita. Sebelum kita mengusap kepala kita, maka terlebih dahulu kita membasahi tangan kita. Watul sika, dengan kemudian tempelkan ra'sul asabiha, tempelkan jari-jari tangan kita ke kepala kita. Yumna bil yusra, tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian watada'ahuma ala muqaddimati ra'si, setelah meletakkan pada bagian depan kepala. Wa tummiruhuma, kemudian ilal qafa, kemudian kita membelaikannya sampai ke telinga. Bagaimana caranya?
Caranya setelah kita basuh, kita tempelkan jari-jari kita di kepala, kemudian kita membelainya sampai ke tengkuk kita seperti ini. Summa taradduhuma, kemudian kembalikan lagi ke atas. Nah, itu dihitung 1 kali. Jadi cara buruduk bagian kepala seperti itu. Kita tempelkan di kepala kita, kemudian kita balikkan sampai belakang sampai ke tengkuk kita, kemudian balikkan kembali ke depan seperti semula. Itu baru dihitung 1 kali. Jadi itu adalah cara bagaimana kita untuk mengusap kepala kita. Fahadhihi maratan taf'al zalika salasa marrat. Kerjakan seperti itu sebanyak 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha'i. Begitu juga ketika kita membaca, ketika kita sudah mengusap kepala kita, maka baca doa Allahumma ghazini bi rahmatika. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu, wa anzil alayya, dan turunkan kepadaku min barakati, keberkahan, wa azillani, dan naungilah aku tahta zilli arsika, di bawah naungan engkau, di bawah arsmu, yauman, pada hari la zilla illa zilluka, yang mana pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma harim sya'ri wa basyri 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka. Itu doa ketika kita mengusap kepala kita tadi. Summam sa'adzuka, kemudian mengusap telingahnya, zahiran wa batinan, yaitu setelah kita mengusap wajah rambut kita, kemudian kita mengusap kedua telinga kita, luar dan dalam. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Ingat Pak ya, dengan air yang baru, bukan setelah rambut kemudian langsung ke kuping. Maka di kuping itu tidak mendapatkan hitungan sunnahnya lagi, karena air yang digunakan untuk rambut tidak boleh digunakan lagi untuk ke telinga. Jadi telinga itu tidak dihitung. Kemudian dengan bima'il jadid, dengan air yang baru. Jangan dari bekas rambut kita, dari kepala kemudian langsung telinga. Itu tidak. Maka telinga kita dengan air yang baru. Wadkhil, maka masukkan musabbahatika, masukkanlah jari-jarimu fi domahi, ke dalam telinga, ke dalam anak telinga. Anak telinga itu yang ini, yang putar-putar itu namanya anak telinga. Masukkan ke dalam jarinya. Wa amsahu zahiran uzunaika bi batnin ibahamika. Maka jari telunjuk kita ini kita masukkan ke dalam anak telinga kita, kemudian kita ratakan lubang ini yang jalurnya ini, kemudian baru setelah kita putar, maka ibhamika, jempol kita itu bagian zohirnya majukan ke dalam. Nah, begitu cara buruduk. Masukkan jari telunjuk kita ke dalam anak telinga kita, kemudian arahkan dia ke seluruh selah-selahnya, kemudian fa'ibah muka, kemudian ibham, jari jempol kita itu menekan, membersihkan bagian yang luar. Jadi jari telunjuk kita membersihkan yang dalam, kemudian jempol kita membersihkan bagian yang luar. Kemudian setelah itu baca doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fattabi'una ahsanu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati mal abror. Doanya Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minal ladzi, dari orang-orang yang termasuk yastami'una, yang mendengar ucapan-ucapan, fattabi'un, dan aku mengikutinya dengan baik. Ucapan di situ apa? Penyeru. Kalau didengarkan azan mudah. Allahumma asmi'ni, ya Allah buatlah aku mendengar munadia, dari seruan-seruan dari ahli surga, fil jannati ma'al abror. Ya Allah, gabungkan aku, bersamakanlah aku dengan orang-orang soleh ketika nanti di dalam surga. Jadi ternyata doa supaya kita mencuci kuping itu, supaya kalau dengar azan kita mudah mendengarkannya, jadi masuk ke dalam hati kita. Nah, jadi ini kita udah sering sholat juga, tapi sholatnya di rumah. Kenapa sebabnya? Karena tadi ketika kita mencuci telinga kita nggak baca doa ini. Walaupun azan, tapi tidak ada tertarikan kita ke masjid untuk sholat. Tertariknya di rumah saja. Kemudian summa amsaha, kemudian setelah itu dia mengusapkan lehernya. Jadi
leher ini diusap juga, disiram dengan air. Kenapa? Kalau dalam kitab Fathul Qorib itu penyempurnaan bagi wajah kita. Sehingga wajah kita itu sempurna, airnya masuk bagian kepala. Jadi diusap bagian leher kita. Usapnya berapa kali? Di sini dikatakan tidak ada, mau 3 kali boleh, mau sekali juga boleh. Yang penting diusap. Kemudian setelah diusap baca doanya lagi. Ada doanya lagi. Oh, Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah, lepaskanlah leherku. Wah, ini bahaya nih, lepaskan leherku. Nah, kalau tidak dilanjutkan bahaya nih. Minan nar, yaitu lepaskan leherku dari belenggu-belenggu api neraka. Wa a'udzubika min salasih, dan aku berlindung darinya, yaitu dari rantai-rantai wal akhlali, yang membelenggukan atau yang membengku-bengkukan leherku. Maksudnya supaya kita ini tidak terlalu tegang leher kita sehingga kita bersujud kepada Allah itu mudah. Ini adalah rahasia bagaimana kita wudu, supaya rahasia tersebut ketika kita baca doa ketika berwudu, maka seluruh amal-amal kita itu mudah. Ketika kita wujud wadah kita, makanya tengok orang yang sering berwudu itu wajahnya cerah terus. Maka orang yang sering sholat itu pasti wajahnya cerah. Cerah di sini bukan putih, maksudnya putih memang secara putih, bukan. Cerah di sini adalah orang melihat itu senang. Ya kan, walaupun dia orang Papua sekalipun, tapi dia sering sholat, orang melihat itu sejuk, itu namanya baydul, itu namanya cerah. Jadi kalau yang putih itu bukan kecerahan, itu hanya putih kulit saja. Tapi yang dimaksud putih di sini adalah cerah. Jadi orang melihat kita itu senang. Nah, ketika kita berwudu dengan doa mulut kita, maka kita akan mengucapkan suatu kata-kata yang mana tersebut masuk ke dalam hati orang. Sehingga kita mengajak dia dalam taat kepada Allah, dia mudah ikut kepada kita. Kemudian begitu juga hidung kita baca doa sehingga Allah Ta'ala jauhkan kita dari perkara yang haram. Ini kita Allah SWT jaga kita dari perkara yang haram. Begitu juga ketika membasuh wajah kita, membasuh rambut kita, membasuh kedua tangan kita, semoga nanti di akhirat Allah Ta'ala berikan catatan amal dari tangan kanan kita. Jangan sampai Allah Ta'ala beri catatan amal dari sebelah kiri kita. Jadi kalau catatan amal Allah Ta'ala berikan dari tangan kiri kita, maka kita sudah dipastikan menjadi ahli neraka. Apalagi catatan amal kita dari belakang kita, maka ini lebih dahsyat lagi. Maka sudah kes kita akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Maka ini doa ini kita amalkan. Nanti kalau bisa kita cetak doanya, kemudian kita bagi, kemudian kita amalkan, kita hafalkan. Di sini kitab Bidayatul Hidayah ini adalah bab yang ini, masalah bab wudu ini adalah bagaimana adab doa-doa kita. Jadi doa-doa itulah tasawufnya kita. Jadi makanya masuk wis itu pun doa, keluar wis doa, ada makannya doa. Kenapa semua seperti itu? Itu adalah menata zikir kepada Allah Ta'ala. Karena kita ini dianggap Allah Ta'ala, pengennya Allah Ta'ala kepada kita ini zikir setiap amal kita. Bahkan makan dan minum, bergerak melangkah pun diajarkan oleh Nabi SAW. Minum pun ada doanya, minum kopi juga ada doanya, minum susu ada doanya, minum air zam-zam juga ada doanya. Setiap minuman ada doanya, diajarkan oleh Nabi SAW. Makan buah juga ada doanya. Maksudnya apa ini? Ternyata doa itu adalah supaya makanan, pekerjaan yang kita lakukan itu semuanya mendapatkan pahala. Sehingga Allah Ta'ala jauhkan dari bahaya tersebut. Buah yang kita makan dengan baca doa, maka buah itu akan menjadi manfaat kepada tubuh kita, terutama kepada amal kita. Jadi kalau kita makan tidak baca doa, maka kekuatan yang ada kekuatan fisik, tapi tidak ada kekuatan untuk ibadah. Makan banyak, sehat badan kita, penyakit tidak ada, tapi kita tidak mampu sholat karena sebab apa? Makanan kita makan itu hanya untuk fisik kita, tapi tidak untuk kekuatan ibadah dan amal kita. Maka banyak-banyak kita amalkan doa-doa masnunah, doa yang kita pelajari, walaupun hanya satu doa yang kita punya hafal, maka jangan sampai doa yang kita punya ini tidak kita amalkan. Kadang kita sering kali masuk WC lupa, baca doa peci pun kita sering lupa. Doa memakai peci juga ada doanya, Allahumma faqihna fiddin, itu doa pakai peci. Supaya apa? Ketika kita memakai peci, Allah Ta'ala mudahkan otak kita menerima ilmu-ilmu agama. Makanya setiap pasang peci itu doanya,
Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, pahamkan kepadaku tentang agama. Kadang doa sekecil itu pun kita lupa, asal mencepat pakai saja. Padahal doanya seperti itu. Doa memakai baju juga ada, ya, doa menyiwak pun juga ada, doa pakai sendal juga ada, semuanya ada doanya. Doa berpakaian ada, doa mandi juga ada, doa setelah mandi juga ada. Bahkan doa mencuci wajah, berkumur-kumur, istinja pun diajarkan oleh Nabi SAW. Maksud tujuannya ini apa? Rahasianya adalah agar doa tersebut menjadi penangkal atau menjadi manfaat kepada diri kita. Mulut kita dijauhkan Allah Ta'ala dari ucapan-ucapan gosip, riba, ucapan-ucapan berdusta. Doa di mata kita supaya dijaga pandangan kita dari perkara yang haram, dijaga rambut kita dari perkara yang haram, dijaga hidung kita dari perkara yang haram, dijaga telinga kita dari mendengar-dengar perkara yang haram. Maka kita amalkan doa-doa tersebut agar supaya kita ini terjauh atau terhindar dari sifat-sifat yang membuat hati kita gelap. Jadi Masya Allah, Islam ini memang sempurna sekali, sehingga Allah Ta'ala beri kepada kita bukan hanya doa sholat saja, tetapi doa makan, minum, basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, pakai sendal, makan buah. Bahkan buah pun berbagai jenis buah ada doanya. Kurma beda lagi doanya, buah yang lain beda lagi doanya. Masing-masing Allah Ta'ala ajarkan melalui baginda Nabi SAW, dan sampailah kepada kita. Dan mari kita amalkan doa-doa tersebut. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Ini masih ada sedikit-sedikit saja. Yang penting Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Baik, ada yang mau bertanya? Kitab Bidayatul Hidayah namanya. Bisa banyak, nanti bisa dipesan. Kalau mau tinggal catat, berikan list, kita belikan di Shopee nanti. Shopee banyak. Ini bukan iklan nih. Salam. Iya. Ya. Jadi kalau dalam satu kitab itu, satu kali pertama untuk diri kita, siraman pertama itu ya untuk kita saja itu. Siraman keduanya untuk Allah Ta'ala, siraman ketiga itu itulah namanya sunnah. Jadi kenapa harus disunahkan 3 kali? Ternyata dalam kitab Fathul Qorib atau kitab-kitab fikih yang lain, 3 kali itu adalah gunanya untuk menyempurna. Jadi jangan sampai yang pertama itu biasanya tidak sempurna, sehingga Nabi itu tahu umat ini kalau berwudu ini sukanya buru-buru, ya kadang memburu, mencocor-cocor aja. Maka diberinya 3 kali supaya kenanya itu sempurna. Jadi rahasianya cuma itu saja, tidak ada yang lain, dan tidak ada yang lain, cuma hanya 3 kali itu kalau dalam kitab yang kita baca itu untuk menyempurnakan saja. Jadi supaya yang pertama itu tidak ragu kita ini sudah sempurna semua apa belum. Nah, jadi makanya dihitung sampai 3 kali. Setelah 3 kali itu insya Allah sudah basah semuanya.